Kita mau tetap jadi pemimpin yang berhati hamba. Yang keempat, yang terakhir, ya, pemimpin yang berhati hamba itu dia pasti akan mendapatkan promosi dari Tuhan, ya. Dia akan mendapatkan promosi daripada Tuhan. Walaupun dia nggak dihargain, walaupun dia tidak dihargai, maksud saya tidak mendapat pujian dari manusia, tapi dia mendapat pujian, dia mendapat upah yang datang daripada Tuhan. Ya, Filipi 2 ayat 24 berkata begini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Nah, kamu hambanya. Dia mendapat promosi dari Tuhan. Ya, pemimpin yang punya hati sebagai hamba justru hadir sebagai seorang pemimpin besar karena tangan Tuhan yang kuat akan mempromosikannya. Contoh, ya, seorang pemimpin yang berhati hamba, kita bisa lihat banyak di firman di Alkitab. Tapi saya kasih contoh satu. Kita harus ingat bagaimana Yusuf menjadi seorang pemimpin di tanah Mesir. Bagaimana proses itu dimulai. Ya, Yusuf yang tadinya seorang yang arogan, ya, seorang yang mementingkan mau mendapat pujian dari kakak-kakaknya, tapi dia harus melalui satu proses untuk diproses oleh Tuhan, menjadi budak, ya, di tanah Mesir. Tapi waktu dia tetap mau melayani, berhati hamba, dia punya tetap berharap kepada Tuhan, bergantung kepada kebenaran firman Tuhan. Maka dalam proses 13 tahun, dari seorang budak, dia boleh menjadi pemimpin di tanah Mesir. Bukan juga seperti itu, dia bahkan bisa memaafkan kakak-kakaknya yang berbuat jahat kepada dia. Ini salah satu contoh pemimpin berhati hamba. Ya. Prosesnya 13 tahun. Ya, tentu ini menjadi pertanyaan sih, bagaimana sih caranya? Ya, saya cuma kasih 2 poin. Bagaimana caranya kita bisa menjadi pemimpin yang berhati hamba? Tentu sebagai orang percaya. Ya, kita harus perhatikan fokus dan tujuan kita melayani atau menjadi pemimpin. Ya. Ada 2 fokus yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Itu aja, saudara. Ya. Perhatikan. Ya, apakah tindakan saya ini memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Apa yang sudah saya lakukan ini memberi yang terbaik bagi Tuhan? Apa saya sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Apakah tindakan saya ini menyenangkan hati Tuhan? Waktu saya ditunjuk sebagai pemimpin. Sehingga waktu kita fokus kepada 2 hal ini, saya percaya, ya, kita akan dibentuk oleh Tuhan menjadi pemimpin yang berhati hamba. Kolose 3 ayat 23 berkata begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bahkan di Filipi 2 ayat 13-14, karena kenapa kita harus berbuat seperti untuk Tuhan dengan bukan untuk manusia? Karena kita harus tahu, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, puji nama Tuhan. Maka, ya, waktu kita melakukan seperti ini, kita fokus pada tujuan kita, yaitu memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dampak yang terjadi adalah, ya, tercipta suatu suasana yang bisa memberikan ketenangan, suasana yang kondusif di tempat di mana kita bekerja atau kita ditunjuk melayani oleh Tuhan. Ya. Yang kedua, kita bisa menjadi sosok teladan karena dia, yaitu seorang pemimpin itu mampu mengendalikan diri, mampu menjadi rendah hati, mampu menghargai orang-orang yang menjadi bawahannya. Asik, ya. Yang ketiga, orang yang dipimpin akan merasa tenang jika bersama dia. Menjadi optimis karena selalu diberikan motivasi untuk maju, mau melakukan pekerjaannya dengan rela dan penuh tanggung jawab. Amen. Baik. Yang terakhir,
adalah dampak yang terjadi. Nama Tuhan dimuliakan. Kenapa sih saya taruh nama Tuhan dimuliakan? Biasanya begini, saudara, ya. Biasanya kalau kita melihat seorang pemimpin, wah, ya, baru kita lihat, ya, segala sesuatu itu waktu dia sudah nggak ada sama kita, ya. Nama Tuhan itu dimuliakan. Iya ya, benar loh. Dia orangnya seperti ini. Dia orangnya seperti ini. Dia orangnya seperti ini. Ya. Pasti setiap pekerjaan yang dilakukan pemimpin yang berhati hamba itu selalu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Ya, ya, sudah benarkah motivasi melayani kita selama ini? Apakah benar untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan? Apakah benar apa yang kita lakukan atau yang kita layani saat ini, pekerjaan kita yang layani adalah untuk sudah menyenangkan hati Tuhan? Masih bisa dengar suara saya? Masih. Oke. Ini udah terakhir. Ya, udah terakhir. Tunggu sebentar. Ya, saya share lagi. Ya, sudah benarkah motivasi kita melayani selama ini? Siapa dan apa yang menjadi fokus kita? Ya, ini yang menjadi perenungan bagi kita. Hanya kita sendiri yang tahu jawabannya, ya saudara. Akhirnya begini, lakukan yang terbaik, miliki motivasi dan fokus yang benar, ya, fokus yang benar, dan persembahkanlah semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Sebelum saya tutup, ya, dengan satu quotes, saya mau katakan begini, PDPK, kalau firman Tuhan hari ini datang pada kita, sebenarnya Tuhan ingin kita punya, kita ini menjadi pemimpin-pemimpin yang berhati hamba kok, ya kan? Tapi sulit Kak? Enggak sulit. PDPK pernah melahirkan pemimpin-pemimpin berhati hamba. Mohon maaf, ya, dan penuh segala hormat saya menyebutkan orangnya. Ya. Kita pernah punya nama almarhum Tori Taran, yang bagaimana menjadi satu contoh bagi kita. Dan kita bisa lihat apa yang sudah dia lakukan. Apakah yang saya sharing tadi itu ada di dalam seorang yang pernah kita kenal itu, yang bernama saudara kita Tori Taran. Saya merasa diberkati dengan Tori Taran. Bukan berarti kehadiran saudara nggak berarti, saudara-saudara itu semua juga memberkati saya, ya. Artinya saya bersyukur pernah mengenal sosok seorang pemimpin yang bernama Tori Taran. Seorang yang penuh rendah hati, seorang yang mau menerima apa adanya, seorang yang penuh belas kasihan dan mau menolong, seorang yang penuh kasih yang nggak terbatas. Saya pernah diantar pulang sama dia. Saya pernah dikasih hadiah sama dia. Dia pernah menolong saya. Selalu kayaknya banyak kan dia yang menolong saya daripada saya yang nolong dia. Saya cuma nolong, ngangkat speaker aja saudara. Ya, di dalam mobil saya bilang sama istri saya, gila pegel banget badan gue ngangkat itu speaker tuh, gila. Ya, mana speaker dua tadi gue ngangkat lu sayang, aku seperti itu. Tapi tahu nggak saudara, saya ngangkat cuman habis pelayanan. Itu Tori ngangkat dari gudang ke mobil, dari mobil masuk ke PDPK, ya, dari PDPK dia angkat lagi masuk ke mobil. Saya cuman ngangkat dari PDPK ke mobil. Saya udah bilang gitu, gila, pegel gue loh. Mulai besok gue nggak seperti itu, ya kan? Saya pernah juga begini, saudara, ya, pernah waktu itu dia datang ke rumah Pingkan. Waktu itu kita ada di rumah acara rumah Ray dan Pingkan, ya. Tahu-tahu di mobilnya dia punya kahun, tahu ya kahun ya saudara ya. Terus saya bilang gini, ada kahun nih. Dia lihat saya, Tori ngeliat saya begini ya. Kayaknya dia melihat, saya yakin tuh dia melihat dengan ada urapan Roh Kudus ya di situ. Dia bilang begini saudara, dia langsung bilang gini, iya ini kahun Jer. Oh asik juga tuh ya, Jerry mau. Enggak, itu sampai 3 saudara. Ya, memang keinginan daging saya bilang iya mau. Dikasih. Ya. Mau berkorban. Padahal kahun itu baru dibeli,
untuk kalau ada yang nyewa, perlu alat-alat musik, ada kahun. Tapi dia lihat kebutuhan saya, ya. Dia melihat masuk ke dalam hati saya, sehingga nggak ada yang tertutupi. Dikasih. Kahun itu akhirnya saya kasih ke gereja, karena memang gereja nggak punya kahun. Itu, ya. Nggak sampai di situ juga. Saya pernah ngeliat gitar, saudara. Wah, gitarnya bagus ya, Tor. Jadi mau, ya. Nanti aku tolong beliin ya. Dibeliin. 1.250.000 gitar. Hari ini ada gitarnya, saudara. Ya. Artinya kalau saya sharing begini, saya cuma mau katakan, di PDPK pernah lahir seorang pemimpin berhati hamba. Dan Tuhan mau hari ini juga ada pemimpin-pemimpin berhati hamba yang Tuhan persiapkan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemute Jet. Kemute. Kak Jerry mute. Oke, ya. Nah, saya tutup dengan satu quotes. Quotes-nya begini, Bapak Ibu, teman-teman nggak usah lihat quotes-nya di mana-mana karena yang bikin saya ini quotes-nya ya. Kepemimpinan berhati hamba dimulai dari bagaimana kita melakukan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Waktu kita bisa lakukan seluruh kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita bisa menjadi seorang pemimpin yang berhati hamba. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.